Dulu pada saat sebagai PLT yang bersangkutan berbicara keterbatasan, tapi pada saat sudah diambil sumpah, keterbatasan itu hilang, kepeduliannya belum kita lihat, terutama terkait dengan persoalan dunia pendidikan. Apakah wali kota Tasikmalaya membutuhkan guru atau tidak? Wali kotanya tidak mau ditemui, tidak hadir. Ini memprihatinkan sekali, bahkan memalukan. Tadi pagi saya menerima kabar dari GPKHNK Cirebon, bupatinya dengan kepala BKSDM-nya di samping membawa surat datang langsung ke Kementerian RB. Wali kota Tasikmalaya tidak datang. Jujur, permasalahan ini adalah sudah menjadi isu nasional, cuman frekuensi kepala daerah yang masih beda-beda, Pak Ketua Komisi. Jadi alangkah saya membaca surat, mohon juga dihadirkan Pak Wali Kota, ternyata tidak hadir juga. Kita pun juga mencoba untuk langsung ke ajudannya untuk bisa ketemu juga. Sepertinya tidak ada waktu, berbeda pada saat beliau sangat bersedia lapang waktunya menerima LSM, ormas, apapun yang sukses. Ini catatan. Dulu pada saat sebagai PLT yang bersangkutan berbicara keterbatasan, tapi pada saat sudah diambil sumpah, keterbatasan itu hilang, kepeduliannya belum kita lihat, terutama terkait dengan persoalan dunia pendidikan. Kalau kita mau jujur bahwa di Jawa Barat di tahun 2021 ini kita membutuhkan guru itu 28.059. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengajukan 21.000, cuman disetujui oleh pusat kuotanya hanya 16.097. Artinya banyak, kalau dikatakan yang masih harus dikerjakan juga. Dengan perbandingan guru PNS-nya adalah 180.000 sekian, dengan guru honorer sekolahnya adalah 110.000 sekian. Perbandingan yang tidak jauh. Tapi pada saat kita berbicara permasalahan dan perkembangan P3K guru, tadi juga sudah diurai, Kota Tasik dalam hal melalui Dinas Pendidikan tidak menyampaikan kuota 1035 dengan pendaftar 700 lebih. Cuman angka presentasi kelulusan di seleksi tahap 1 ini hanya 19%. Bagaimana kita akan menjawab kebutuhan guru di mana ketersediaan presentasinya sendiri sangat begitu minim? Ini menjadi posisi yang ambigu. Apakah pemerintah dalam hal ini membutuhkan guru atau tidak? Apakah wali kota Tasikmalaya membutuhkan guru atau tidak? Satu juta guru yang digemakan menjadi sebuah harapan baru buat guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, berbelas bahkan ada yang berpuluh tahun, tetapi menjadi sebuah ajang kompetisi yang sepertinya akan menjadi ajang eliminasi dengan dalih kompetensi. Miris, seorang kepala BKN berikut-berikutinya juga berbicaranya asal mangat. Terkait dengan banyak keluh kesahnya guru honorer, dan sebetulnya harusnya perhatian dia juga harus memberikan harapan.
dengan kekuatan yang ada, tapi jawabannya sangat begitu menyakitkan guru-guru honorer di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya. Kalau perlu kita tantang yang bersangkutan bisa pada saat untuk menjadi kepala BKN juga dengan adanya uji kompetensi yang sedemikian rupa sulit dengan usia yang ada seperti itu. Saya melihat bahwa permasalahannya adalah bahwa tadi pertanyaan yang harus dijawab butuh tidak guru. Kalau butuh artinya bahwa prioritaskan guru-guru yang memang sudah teruji pengabdiannya dan mereka terdaftar dalam Dapodik. Mau apa lagi? Tinggal bagaimana nanti ada regenerasi. Terlebih P3K juga kan kaitannya juga ada masa waktu mereka harus pensiun. Tadi si ibu sana umurnya 53 tahun. Harus berkompetisi dengan cara seperti tes PNS ataupun P3K non guru yang usianya kepala 2 atau 3. Pada saat wali kotanya tidak mau ditemui, tidak hadir, ini memprihatinkan sekali, bahkan memalukan. Tadi pagi saya menerima kabar dari GPKHNK Cirebon, bupatinya dengan kepala BKSDM-nya di samping membawa surat datang langsung ke Kementerian RB. Wali Kota Tasikmalaya tidak datang. Terlebih itu juga syarat dan ketentuan mulai dari proses awal banyak penundaan. Terlebih ada regulasi Kemenpan RB nomor 1127 kaitan dengan ambang batas yang tadi disebutkan, yang sangat begitu sulit untuk digapai dengan usia mereka. Maka teman-teman guru honorer, dan syukur alhamdulillah organisasi induk dalam hal ini PGRI terus mensupport bersama-sama, bersepakat menghadap kepada Bapak sekalian. Mudah-mudahan dengan kuasa kelembagaannya bisa ngejewer wali kota, datangan, ajak ngobrol, kalau perlu kerja nyatanya harus dibuktikan di sisa masa jabatannya 1 tahun ini. Jangan LSM ormas diterima, guru honorer tidak ada waktu. Terkait dengan permasalahan dan perkembangan P3K ini, sebetulnya tadi yang sudah disampaikan oleh rekan perwakilan dari guru honorer, dari kacamata hukum saya melihat bahwa tidak tabu kalau kita mau perlunak, perlentur ketentuan yang ada dengan skala prioritas guru honorer di satuan kerja yang mengabdi di Dinas Pendidikan dalam ini khususnya Kota Tasikmalaya. Itu tidak tabu. Juga mengevaluasi formasi, karena tadi ada beberapa catatan guru bahasa Inggris ada yang tidak ada karena memang diniatnya tidak ada. Begitupun juga guru-guru yang lain, sehingga mereka akhirnya tidak mendaftar. Kalau toh ada juga, kalau boleh disebut menjadi rasa malas. Bahasa kasarnya seperti sudah bekerja di perusahaan Pak Ketua Komisi 4, sistem outsourcing. Itu kemarin kita dengar juga Pak Peggy merasa terhina dengan P3K. Mereka mengalah tetap bersabar untuk mengikutinya. Pada saat mengikutinya, tetap saja juga kepala BKN dengan nada-nada yang tidak etis dilontarkan oleh sebagai pejabat negara terkait dengan keluh kesah guru ini. Sehingga kalau kita tidak menghendaki adanya krisis dunia kependidikan, hanya satu syarat yang harus kita sepakati: prioritaskan guru honorer yang mengabdi
di sekolah-sekolah negeri yang sudah terdaftar dalam Dapodi dan berikan mereka kelulusan bukan dengan mudah, tapi syarat dan ketentuannya diperlunak. Jangan seperti sekarang, artinya ada perubahan regulasi. Lebih lanjut, juga harus dipromosikan oleh pemerintah daerah. Kita menyadari bahwa rekrutmen guru P3K ini sampai 3 tahap. Seleksi pertama sudah dilakukan, tahap kedua tadi bahkan kompetitornya juga nambah, ada yang dari swasta, bahkan juga dari PPG. Sehingga peluangnya makin kecil. Mereka harus berkompetisi lari, umur kepala 5, kepala 4 dengan umur yang baru kepala 2. Ya tentu menang ya kalau ditambah dengan serdik yang afirmasinya 100%. Artinya bahwa perlu formulasi atau skenario yang tidak menutup kemungkinan guru-guru honorer yang telah mengabdi dan mereka berjuang di seleksi P3K ini tidak akhirnya terakomodir. Bagaimana sikap dari pemerintah daerah? Bagaimana sikap kita? Tak kala mereka ikut seleksi tidak lulus, sampai tahap 2 dan 3 tidak lulus, ini akan menjadi pertanyaan PR besar kita semua. Dan ini harus menjadi catatan yang harus kita sepakati, bahwa kita dihadapkan kepada krisis dunia kependidikan. Lebih lanjut, kita menyadari, dan tadi sudah disampaikan, permasalahan kaitan dengan akses informasi. Kita kemarin sudah banyak hearing dengan pihak BKPSDM dan Dinas Pendidikan. Salah satu kendala Pak Ketua, bahwa BKSDM tidak diberikan akses untuk kaitan dengan rekrutmen P3K guru. Kalau rekrutmen PNS dan rekrutmen P3K non-guru diberikan akses, sehingga pada saat tanya guru-guru ini kepada BKSDM tidak bisa mampu menjawab, sehingga muncullah pada saat formasinya karena tidak bisa diakses, yang seharusnya ada tidak dimasuki, tidak didaftar. Itu adalah salah satu kelemahan pemerintah pusat dalam hal ini penyelenggara yang harus kita perbaiki. Oleh karena itu, semua harus bersepakat, bukan hanya sebatas guru ini sebagai objek apalagi subjek penderita yang hanya disentuh pada saat hajatan politik, tapi mereka punya hak untuk selama hidupnya, selama pengabdiannya, untuk terus kita akomodir. Saya terus terang udah kerasa dewan atau wali kota yang tidak mau mendengar guru, jangan pilih mereka di 2004. Kenapa? Mereka hanya menjadi objek dan subjek penderita, disentuh pada saat ada kepentingan, pada saat mereka punya kepentingan nasib, seolah-olah tidak punya waktu. Ini kan menjadi stop itu. Saya menganggap bahwa permasalahan guru ini bukan hanya terkait dengan seleksi P3K saja. Ini seleksi P3K yang memang sifatnya sudah nasional, dan saya mengapresiasi PGRI sudah satu frekuensi secara nasional memperjuangkan kaitan dengan guru honorer yang ada bekerja di satuan pendidikan. Cuman yang belum satu frekuensi adalah kepala daerahnya. Maka mohon tegurlah Wali Kota Tasikmalaya yang terhormat Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf agar peduli, agar bekerja nyata dalam sisa masa jabatan 1 tahun ini. Bukan hanya bermain pencitraan, bermain gunting pita, buka kegiatan sana dan sini. Bukan itu yang diperlukan. Maka di samping kita memberi
kan aspek manfaat dalam sisi jabatan. Diambil sumpah itu kan konteksnya hukum. Hukum itu adalah memberi kemanfaatan. Pada saat kemanfaatan ini dalam konteks kekuasaan tidak dilaksanakan, maka tidak perlulah besok lusa larang diri kepada guru. Abaikan saja kalau itu memang terjadi. Saya berharap bahwa satu catatan agar kita bersepakat, baik pihak komisi yang membidangi, dinas yang membidangi juga, agar P3K tidak menjadi suatu ajang kompetisi dengan akhirnya mengeliminasi dengan dalih kompetensi. Itu catatan kami. Terlebih nanti juga kita akan menagih, Dinas Pendidikan ada Permendikbud nomor 10 tahun 2017 dilaksanakan atau belum, kaitan dengan perlindungan tugas dan profesi guru, baik secara perdata, pidana. Itu sudah dilakukan atau belum? Ini belum terkontrol, Pak Ketua. Itu Permendikbud, dan saya merasa itu belum dilaksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi catatan dari pihak dinas. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Pak Kadis, nih Permendikbudnya kalau memang belum ada waktu untuk membaca. Jelas guru-guru ini punya perlindungan dari sisi tugas dan profesi baik perdata maupun pidananya. Maka satu kata, jangan sampai mereka sudah mengabdi puluhan tahun dan sudah teruji menghasilkan generasi yang kalau boleh dibilang anak-anak atau saudara dari bapak-bapak sekalian, juga salah satunya merupakan didikan dari guru honorer, jasa mereka dilupakan. Dan saya sebagai kuasa dan penasihat hukum guru honorer akan terus mengamati, melihat perkembangan. Dan tadi saya seperti, kalau perlu memang kita melakukan gugatan. Apa pemerintah selalu menang? Ya. Pengalaman saya sebagai praktisi, pada saat corrective action ternyata pemerintah kalah. Jadi mohon kepada DPRD, kepada dinas BKPSDM berikut dengan dinas pendidikan, mari kita kawal bersama-sama. Nasib mereka, teman-teman dari GTKNK ini sedang dipertaruhkan. Jangan sampai mereka sudah merasa sudah susah sekarang didolimi dengan peraturan-peraturan yang sama sekali tidak manusiawi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.